Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, i'lamu ala man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima wa man yasillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang salat Jumat yang mudah-mudahan kita semua dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib mengajak kepada diri khatib dan kepada jamaah semua, mari sama-sama ketika kita hadir di atas muka bumi ini, ketika menjalankan amanah kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini, kita terus selalu meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairuz zadi taqwa. Karena sebekal-bekal menjalani hidup ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah. Bila ini terus kita jaga ketakwaan kita, insya Allah kita semua akan mendapatkan keberkahan, insya Allah kita akan mendapatkan kemuliaan, insya Allah kelak nanti kita semua akan mendapatkan kebahagiaan, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan khutbah Jumat kali ini, khatib ingin menyampaikan isi khutbahnya, bulan Rajab, momentum menumbuhkan kesadaran diri menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu terus berjalan, waktu terus berputar. Tidak terasa kita sekarang sudah sampai di bulan Rajab. Tidak lama lagi kita sampai di bulan Sya'ban. Dan insya Allah tidak lama lagi kita semua akan memasuki bulan suci Ramadan. Dan semuanya ini adalah bulan keutamaan, bulan yang diagungkan, bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Buat kita semua yang diberikan kesempatan panjang umur, kemudian diberikan kesadaran oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian terus berupaya meningkatkan amal, insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bila kita semua sudah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab ini,
di bulan Sya'ban nanti, bahkan di bulan Ramadan yang amat sangat mulia nanti, kita masih berleha-leha, belum ada perubahan buat diri kita semua, maka kita semua tidak akan pernah mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mungkin kehidupan kita, bahkan kehidupan akhirat kita akan bermasalah, karena kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dan kebahagiaan. Oleh karenanya jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Rajab ini, bulan Sya'ban ke depan, bahkan bulan Ramadan ke depan itu, marilah sama-sama kita upayakan untuk terus meningkatkan kualitas amal kita, untuk terus meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenapa ada orang yang diberikan kesempatan hidup oleh Allah di bulan-bulan yang mulia, kemudian momentum ini menjadi dirinya sadar dan melakukan amal-amal soleh? Kenapa ada di antara kita seolah-olah momentum bulan yang mulia, bulan yang disucikan, bulan yang amat sangat luar biasa, tidak membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi? Oleh karena itu, mari sama-sama, mudah-mudahan khutbah pada kesempatan kali ini bisa mencerahkan diri saya dan bisa mencerahkan diri kita, sehingga habis ini kita berupaya bangkit untuk melakukan amal-amalan yang terbaik, sehingga kehidupan kita khususnya di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dan di bulan Ramadan nanti akan terus meningkatkan amal kita, sehingga kita dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, jamaah semua yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan pernah berpikir pergantian waktu siang malam, malam siang, Jumat, Sabtu Minggu, satu bulan, 1 tahun hanya fenomena biasa. Ini fenomena yang luar biasa buat kita orang-orang yang mau berpikir, buat orang-orang yang mau meningkatkan rasa keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan sesungguhnya pergantian malam dan siang, pergantian hari, pergantian minggu, pergantian bulan, dan pergantian tahun, itu semua adalah perkara yang luar biasa buat kita semua yang mendapatkan keimanan dan mendapatkan pencerahan. Bukankah pergantian waktu, pergantian hari, pergantian bulan, pergantian tahun, ada edaran matahari, ada edaran bulan, kemudian ada edaran semua yang ada di langit? Bagaimana mungkin kita yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memaknai pergantian bulan, pergantian hari, pergantian waktu sebagaimana biasa, kemudian tidak menyentuh kesadaran kita? Oleh karenanya, mari sama-sama kita berpikir bahwa pergantian waktu ini adalah pergantian yang luar biasa, di mana ada tanda-tanda kekuasaan Allah, di mana ada kemahakuasaan Allah. Bila kita sadari, bila kita kembali, insya Allah kita semua akan mendapatkan rahmat, insya Allah kita akan mendapatkan kesiapan untuk melakukan perubahan, sehingga kita semua dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ketika nanti kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika nanti kita semua dikumpulkan di padang mahsyar, Rasulullah SAW mengingatkan jauh-jauh hari kepada kita semua. Qala Rasulullah SAW, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi bima abna. Nanti di hari kiamat kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap umur yang Allah berikan kepada kita. Digunakan untuk apa? Hari-hari kita, minggu-minggu kita, bulan-bulan kita, bahkan bulan-bulan Rajab, bulan Sya'ban, bulan Ramadan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika nanti kita di padang mahsyar dan kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Karena di hari akhir nanti dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri-sendiri. Orang tua kita repot dengan urusannya, guru kita
kita. Yauma idzin sa'nu yughni. Kita semua repot dengan urusan kita semua. Bagaimana mungkin orang-orang yang diberikan pencerahan tidak akan pernah memberikan manfaat, tidak akan pernah memanfaatkan waktu yang diberikan sehingga akhiratnya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, jamaah semua yang dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita Sayyidul Ayyam, hari Jumat, banyak di antara kita bulan Rajab, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang amat sangat utama. Itu banyak di antara kita yang masih melakukan amalan-amalan yang remeh, amalan-amalan yang hina, amalan-amalan yang tidak bermanfaat buat kehidupan akhirat kita. Maka yang harus kita lakukan adalah ketika masuk di bulan Rajab, masuk di bulan Sa'ban, masuk di bulan Ramadan nanti, lakukanlah amalan-amalan yang luar biasa, amalan-amalan yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulailah sekarang banyak-banyak berpuasa, mulailah sekarang banyak-banyak tilawah Quran, mulailah sekarang menghafal Al-Quran, mulailah sekarang qiyamul lail, mulailah sekarang duduk di majlis ilmu. Bila ini kita lakukan, nanti di bulan suci Ramadan kita tidak akan pernah melakukan amalan-amalan yang remeh yang membuat kita mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya isi khutbah pada kesempatan kali ini, pertama, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih sayang kepada kita semua. Karena Allah Subhanahu wa taala masih cinta kepada kita semua. Bukti rasa kasih sayang dan cinta Allah kepada kita semua adalah kita masih diberikan amanah untuk hidup pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan amanah hidup kepada kita di bulan Rajab ini khususnya, di bulan Syaban dan di bulan Ramadan, mari sama-sama kita optimalkan untuk ibadah dengan amalan-amalan kualitas yang terbaik di hadapan Allah, di hadapan Rasulullah, di hadapan al-Islam, di hadapan masyarakat. Insya Allah bila ini kita lakukan, kita semua akan mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kelak nanti ketika kita sudah memaksimalkan kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyampaikan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang sebagaimana doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan dia akan mendapatkan kebahagiaan akhirat, yakni surga Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbal